Beberapa episode yang lalu, kita sudah membahas banyak tentang Mer, lebih tepatnya ras Altmer dan kerajaan Altmeri Dominion. Dua hal ini sangat berkaitan erat satu sama lain, dan juga berkaitan erat dengan ras Elf Altmer atau High Elf. Kalian pasti sudah tidak asing dengan ras Mer yang satu ini, terkenal akan kekuatan sihir yang hebat dan superiority kompleks yang kental. Mereka adalah salah satu ras Mer yang paling banyak dibenci di Tamriel, apalagi pada masa Fourth Era sekarang ini. Sebenarnya siapa mereka ini? Bagaimana kebudayaan dan kehidupan mereka? Apa saja peran mereka dalam sejarah Tamriel? Semua akan kita bahas di episode kali ini. Altmer atau High Elf adalah salah satu ras Mer yang paling kuat di Tamriel. Arti nama Altmer sendiri belum kita tahu pasti, tapi masyarakat Altmer menyebut mereka sebagai The Cultured Folks atau The Cultured People, yang artinya masyarakat berbudaya. Tanah air mereka adalah Provinsi Somerset Isle atau Kepulauan Somerset. Meski Kepulauan Somerset ini menjadi bagian dari benua Tamriel, mereka memiliki pulau sendiri. Para Altmer ini memiliki karakteristik fisik yang paling dekat dengan nenek moyang semua Mer di Tamriel, yaitu ras Elf Altmer. Para High Elf memiliki tubuh tinggi, kulit berwarna kuning emas, wajah lonjong, dan mata berwarna kuning. Mereka memiliki rentang usia hidup 200-300 tahun. Para Altmer menganggap diri mereka sebagai masyarakat yang paling beradab di Tamriel. Memang banyak ilmu pengetahuan, seni, kerajinan, dan hukum di Tamriel yang terinspirasi dari tradisi para Altmer, terutama yang digunakan oleh The Empire of Tamriel. Para Altmer memiliki bakat alami dalam ilmu sihir. Mereka sangat tahan terhadap penyakit dan kebal efek paralisis atau kelumpuhan. Tetapi secara tradisional mereka sangat lemah terhadap serangan-serangan sihir dan elemental seperti api, es, dan listrik. Hal ini membuat mereka memiliki sihir yang kuat tetapi memiliki ketahanan sihir yang lemah. Mereka adalah salah satu ras dengan umur terpanjang di Tamriel. Karena itu, banyak Altmer yang menjadi penyihir legendaris karena memiliki bakat alami dan memiliki umur panjang untuk mempelajari sihir. Mereka dipercaya adalah keturunan langsung dan keturunan yang paling dekat dengan para Altmer yang datang dari benua Altmeris ke Somerset Isle. Di lain sisi, ras Sea Elf atau Maormer menganggap para Altmer ini adalah ras haram, dan sebenarnya Maormer adalah ras yang menjadi keturunan langsung dan murni dari Altmer. Memang sejarah para Altmer di benua Altmeris hingga mereka meninggalkan benua tersebut sangat sedikit yang tercatat, sehingga kita tidak bisa memastikan klaim-klaim dari para Altmer dan Maormer ini. Saat para Altmer baru menempati Kepulauan Somerset, mereka menciptakan sebuah menara bernama Crystal Tower, yang sampai sekarang menjadi monumen yang menjadi jiwa dari ras mereka, dan merupakan pusat pembelajaran sihir di Tamriel sampai terbentuknya Arcane University. Para Altmer ini cenderung memiliki sifat sombong dan arogan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi konflik internal di Kepulauan Somerset. Oleh karena itu, banyak kelompok Altmer yang bermigrasi keluar dari Kepulauan Somerset dan menetap di berbagai wilayah di Tamriel. Mereka kemudian berevolusi menjadi ras Mer lain. Banyak yang berasumsi bahwa evolusi para Mer ini sangat dipengaruhi oleh dewa yang mereka sembah. Kita bisa ambil contoh Orsimer dan Dunmer yang memang wujudnya dipengaruhi oleh dewa mereka. Tapi ada beberapa yang berevolusi karena tempat tinggal mereka, seperti para Snow Elf yang beradaptasi dengan suhu dingin Skyrim. Ada yang mengatakan bahwa para Maormer atau Sea Elf merupakan salah satu kelompok yang ikut bermigrasi dari Kepulauan Somerset. Tapi catatan sejarah di Crystal Tower menjelaskan bahwa para Maormer bermigrasi ke Piandonea jauh ketika para Altmer masih tinggal di benua Altmeris. Jauh di masa Meretic Era, para Altmer adalah masyarakat yang egaliter. Artinya, mereka percaya bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang setara di masyarakat. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai muncul sistem stratifikasi sosial, memisahkan masyarakat ke berbagai kelas yang berbeda, hingga akhirnya muncul sistem hierarki yang sampai sekarang masih digunakan. Masyarakat dengan kelas tertinggi disebut sebagai The Wise, yang terdiri dari para guru dan pendeta. Di bawah The Wise ada artis atau seniman, diikuti para pangeran, warrior, pemilik lahan, pedagang, pekerja, dan yang paling rendah adalah makhluk buas yang diperbudak, seperti para goblin. Literatur kaum manusia mencatat sejarah yang cukup kelam tentang para Altmer ini. Mereka dipercaya melakukan praktik eugenic infanticide, di mana mereka membunuh bayi-bayi yang mereka anggap tidak murni. Pada masa Second Era, ada salah satu bukti praktik ini, walaupun tidak se-ekstrim yang diceritakan. Para Altmer yang lahir tidak murni, seperti memiliki kecacatan fisik, akan dinamakan Hulkend. Hulkend ini akan dibuang oleh orang tua mereka, tetapi tidak dibunuh. Para Hulkend ini biasanya diambil oleh panti asuhan atau dirawat oleh para pendeta Stendarr. Para manusia juga mencatat bahwa kebudayaan Altmer sangat kental dengan orang-orang yang memamerkan status sosial. Masyarakat Altmer mulai terpisah dengan sistem hierarki sejak masa Second Era. Monarki Somerset memerintah sebagai pemimpin seluruh Kepulauan Somerset. Monarki ini menjadikan beberapa cendekiawan dari perguruan tinggi bernama College of Sapiarch sebagai penasehat mereka. Monarki yang memerintah Somerset dipercaya berasal dari satu garis keturunan sejak masa Meretic Era.
Semua hal tentang sistem monarki Somerset diatur oleh sebuah preseden atau pedoman tertulis bernama Scrolls of Praxis, yang mengatur tentang sebuah subjek bernama seremoniarki. Para penerus tahta harus mempelajari seremoniarki ini selama 3.555 hari sebelum mereka dikatakan layak menduduki takhta dan menjadi monarki. Selain itu, para bangsawan dan keturunannya disebut sebagai Kin Lord dan Kin Lady yang menguasai beberapa tanah di wilayah Kepulauan Somerset. Kerajaan Altmer memiliki letnan yang membantu mereka menjalankan tugas yang diberikan gelar Vice Reeves. Di bawah itu ada Canon Reeves yang jabatannya setingkat wali kota atau bupati. Organisasi Divine Prosecution yang dibawahi oleh Thalmor mengatur tentang keadilan sekuler dan keadilan agama. Anggota Divine Prosecution ini terdiri atas beberapa Juris Reeves yang terdiri dari 3 orang dengan peran berbeda. Revelator Naganwe bertanggung jawab atas pertanyaan sihir, Atmanen bertanggung jawab atas inspeksi dan nasihat, kemudian Thalmilan bertanggung jawab atas telaah bukti dan memberikan keputusan atau dakwaan. Divine Prosecution ini awalnya berdiri sendiri sebelum diserap oleh Thalmor ketika First Altmeri Dominion berkuasa. Para Altmer mengatur jalur perdagangan dengan sangat ketat. Mereka melarang adanya impor barang dari luar seperti buku, makanan, parfum, dan lain-lain. Tapi larangan ini diangkat oleh Ratu Airen ketika First Altmeri Dominion berkuasa. Divine Prosecution bertugas menyortir barang-barang ini, terutama buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penyembahan Daedra. Ketika Thalmor bangkit di masa Fourth Era, politik masyarakat Altmer berubah. Para Thalmor menggulingkan monarki Somerset dan mengambil alih pemerintahan. Beberapa anggota Thalmor ditempatkan di bagian diplomasi dan spionase atau mata-mata. Pada masa Meretic Era, tidak semua kelompok Altmer yang memiliki pandangan berbeda melakukan migrasi dan berevolusi menjadi Rasmer baru. Ada beberapa kelompok yang memiliki paham atau pandangan berbeda tapi masih menetap di Kepulauan Somerset dan sekarang ikut menjadi Altmer atau High Elf. Salah satunya adalah Sigic Order. Mereka memisahkan diri dari masyarakat Altmer dan pindah ke Pulau Artaeum yang masih menjadi bagian dari Kepulauan Somerset. Sigic Order ini adalah salah satu kelompok atau organisasi sihir tertua di Tamriel. Walaupun mereka hidup terpisah dari masyarakat Altmer di Somerset, mereka tidak saling bermusuhan. Bahkan tak jarang Sigic Order memberikan bantuan mereka demi keselamatan masyarakat Altmer. Beberapa monarki Somerset juga meminta nasihat kepada Sigic Order dari waktu ke waktu. Kelompok yang berpisah dari masyarakat Altmer di Somerset ini dinamakan Dissidents atau pembangkang. Nah, ketika Thalmor mengambil alih Somerset pada masa Fourth Era, mereka menghabisi para Dissidents di Kepulauan Somerset, kecuali Sigic Order. Beberapa Dissidents kabur dari Kepulauan Somerset untuk menghindari kejaran dari assassin yang dikirim Thalmor. Oleh karena itu, tidak ada Altmer secara terbuka menentang Thalmor, meski mereka tidak setuju dengan pandangan dan metode yang digunakan oleh Thalmor. Mereka hanya bisa menentang secara diam-diam. Ada beberapa kelompok Altmer yang memiliki pengaruh besar dan peran penting dalam sejarah, entah itu organisasi maupun klan. Beberapa kelompok ini adalah, pertama, klan Direni. Di episode tentang Breton dan Altmer, kita sudah cukup banyak membahas tentang klan Direni. Mereka adalah klan Altmer yang pindah dari Kepulauan Somerset ke wilayah Provinsi High Rock, lebih tepatnya di Pulau Balfiera. Pada awal masa First Era, mereka membentuk Direni Hegemony, yang menjadi badan pemerintahan mereka di High Rock. Dengan adanya Direni Hegemony ini, mereka berhasil menguasai seluruh High Rock serta beberapa bagian dari Skyrim dan Hammerfell. Pada saat itu, beberapa dari klan Direni melakukan kawin silang dengan ras Nate di sana, sehingga terciptalah ras baru bernama Breton. Mereka menempatkan Breton sebagai pelayan dan administrator dalam Direni Hegemony. Pada pertengahan masa First Era, mereka diserang oleh Alessian Empire. Meskipun berhasil mengalahkan Alessian Empire, Direni Hegemony melemah, sehingga para Breton berhasil melakukan kudeta dan mengambil alih High Rock, kecuali di wilayah Pulau Balfiera. Setelah itu, Direni terus berkuasa di Pulau Balfiera hingga kejadian Warp in the West pada tahun 417 di masa Third Era. Mereka punya benteng di Kepulauan Somerset, tetapi sudah ditinggalkan sejak masa Second Era. Kemudian yang kedua ada Sigic Order. Sigic Order adalah ordo penyihir kuno yang tinggal di Pulau Artaeum di sekitar Kepulauan Somerset. Mereka sudah dibentuk sejak masa Meretic Era. Sigic Order ini mendedikasikan diri mereka untuk mempelajari sihir, terutama jenis mysticism, yang mereka sebut sebagai The Old Ways atau The Elder Way. Mereka dikenal oleh masyarakat luas akan kebiasaan mereka menyimpan pengetahuan dan merendahkan para penyihir dan cendekiawan di luar Sigic Order. Mereka juga jarang berinteraksi dengan dunia di luar Artaeum. Mereka memiliki paham bahwa klasifikasi Aida dan Daedra tidak terlalu bermakna penting, dan mereka hanyalah spirit atau jiwa yang memang memiliki kekuatan besar dan bisa naik ke posisi mereka sekarang. Hal ini berkaitan dengan praktik penyembahan leluhur atau ancestor worship mereka yang berbeda dengan sistem Divines masyarakat Somerset. Sigic Order didirikan ketika sistem penyembahan Divines mulai dibentuk. Ketika itu, ada beberapa Altmer yang menentang perubahan agama ke penyembahan Divines, sehingga mereka membentuk dewan bernama The Conclave of the 11 Forces. Dewan inilah yang pada akhirnya membentuk Sigic Order.
11 forces ini adalah 11 unsur atau aspek penting yang membentuk dunia. Aspek-aspek ini adalah change, stasis, deflection, absorption, third kinetic force, balance, envelopment, contemplation, dan 3 unknown forces, yaitu water atau memory, time, dan rights of Moaita. Salah 2 dari 11 forces ini, yaitu stasis dan change, direpresentasikan oleh Anu dan Padome. Psychic Order percaya bahwa Anu dan Padome ini tidak bisa dipisahkan. Padome tidak akan ada tanpa Anu, tetapi Anu tidak akan bisa bergerak tanpa ada Padome. Karena mereka mengakui Padome ini sebagai entitas yang menjadi satu kesatuan dengan Anu, mereka mengambil nama Padome, yaitu Siji atau Sig, sehingga muncullah nama Psychic Order. Sebenarnya cukup luas penjelasan tentang Psychic Order ini, mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Kemudian yang ketiga ada College of Sapiarchs. College of Sapiarchs adalah sebuah institusi yang terletak di kota Lilandril, di sebuah pulau ke sebelah barat dari Somerset. Institusi ini menjadi markas bagi sebuah kelompok cendekiawan dan penyihir yang bernama Sapiarchs. Mereka adalah salah satu kelompok penyihir terhebat di Tamriel. Mereka mengambil peran di politik Somerset dengan cara menjadi penasehat bagi kerajaan. Mereka melihat Mages Guild sebagai penyihir dengan kemampuan yang lebih rendah dibanding mereka. Oleh karena itu, mereka menghambat aktivitas Mages Guild yang ada di kota Lilandril. Anggota Mages Guild merasa bahwa rasa benci ini disebabkan oleh perasaan superioritas dari para Altmer di College of Sapiarchs. Selain di College of Sapiarchs, beberapa kelompok Sapiarchs juga menempati Crystal Tower, sebuah struktur kuno yang menjadi monumen leluhur para Altmer. Crystal Tower ini sempat menjadi pusat pembelajaran sihir sebelum dibentuknya Arcane University di Cyrodiil. Kelompok Sapiarchs yang tinggal di Crystal Tower ini disebut sebagai The Keepers of the Crystal Tower, yang bertugas menjalankan dan menjaga Crystal Tower. Kemudian yang keempat ada klan Corellanya. Ada beberapa koloni Altmer yang menempati Hammerfell, tetapi mereka tidak menetap lama di sana. Salah satunya adalah klan Corellanya. Mereka menempati pantai Hammerfell pada abad ke-6 di masa First Era, menempati sebuah kota peninggalan elit bernama Salas End. Mereka diceritakan sering melakukan perdagangan dengan para Borsmer. Klan Corellanya disebutkan sebagai penyembah Daedra. Ketika para Ragara dari Yokuda datang ke Hammerfell pada tahun 853 di masa First Era, klan Corellanya dipukul keluar dari Hammerfell dan beberapa dari mereka terbunuh. Kemudian yang kelima ada Altmeri Dominion. Altmeri Dominion adalah kekaisaran Mer yang didirikan oleh seorang ratu Altmer bernama Ratu Eiren. Kita sudah banyak membahas tentang mereka di episode tentang Altmeri Dominion, mulai dari jatuh bangunnya Altmeri Dominion hingga peran mereka dalam sejarah Tamriel. Mitos penciptaan Mundus yang paling terkenal merupakan mitos penciptaan yang dipercaya oleh para Altmer, di mana penciptaan dimulai pada masa Dawn Era ketika Anu, yang merepresentasikan tatanan atau order, menciptakan Anuiel, jiwa dari segalanya. Anuiel kemudian menciptakan Sithis dengan peran yang sama, tetapi membawa perubahan dan kekacauan. Interaksi antara Anuiel dan Sithis kemudian menciptakan Aurbis, di mana para Et Ada kemudian muncul atau tercipta. Kemudian Lorkhan mengajak para Et Ada menciptakan Mundus, hingga terciptalah klasifikasi Aedra dan Daedra. Para Altmer percaya bahwa mereka adalah keturunan langsung dari para Aedra yang menciptakan Mundus. Pada awalnya, para Altmer menyembah leluhur Aedra yang memang satu garis keturunan dengan mereka. Sampai pada akhirnya ditetapkanlah 8 Divines, yaitu leluhur agung yang merupakan Aedra dengan kekuatan dan peran terbesar di antara leluhur lainnya. 8 Divines yang disembah oleh masyarakat Altmer adalah Auriel, Magnus, Trinimag, Ylfre, Xarxes, Mara, Stendarr, dan Siraben. Kita pernah membahas tentang mereka di episode tentang Altmer. Para Altmer mengagungkan Auriel sebagai jiwa dari Anuiel. Ada beberapa Altmer yang menolak untuk menyembah Stendarr, karena Stendarr dianggap terlalu memihak ke ras manusia. Para Altmer juga mengagungkan beberapa orang yang berjasa dan diangkat menjadi Saint, seperti Saint Omandil dan Saint Terilde. Barang-barang dan artefak mereka disimpan sebagai relik. Para Altmer sangat menentang penyembahan selain Aedra dan akan menganggap mereka sebagai pendosa. Pendosa akan ditolak oleh Kepulauan Somerset dan akan dipersekusi. The Tribunal di Morrowind dianggap sebagai musuh oleh Kepulauan Somerset. Para Altmer memiliki konsep praksis, yaitu status sosial dan kehormatan yang mereka dapatkan ketika mereka beranjak dewasa. Praksis ini dituangkan dalam bentuk relik bernama kalian, yang terbuat dari kristal. Para Altmer akan diberikan sebuah kalian ketika mereka dewasa, sebagai lambang kehormatan dan status sosial mereka. Ketika seorang Altmer melakukan tindak kriminal yang berat, mereka bisa dicap sebagai Austers dan Apraxix. Austers akan diusir dari rumah mereka, sementara itu Apraxix akan dihukum dengan cara kalian mereka akan dihancurkan, melambangkan bahwa mereka sudah tidak memiliki kehormatan lagi. Mereka harus menembus kesalahan mereka agar bisa mendapatkan kalian mereka kembali. Para Altmer juga memiliki paham filsafat bernama Path to Alaxon. Alaxon adalah kondisi sempurna yang bisa dicapai oleh para Altmer. Path of Alaxon ini adalah perjalanan yang diambil oleh para Altmer untuk mencapai kondisi Alaxon. Path of Alaxon membutuhkan konsentrasi dan dedikasi yang tinggi.
Ketika mereka berhasil mencapai kondisi Alakson, mereka akan diberikan sebuah bola bernama Alakson Sphere. Sama seperti kalian, Alakson Sphere ini adalah sebuah simbol yang bisa saja dihancurkan ketika seseorang sudah jatuh dari kondisi Alakson mereka. Para Altmer disebutkan sebagai keturunan langsung dan paling murni dari para Altmer. Wujud dan kebudayaan antara Altmer dan Altmer juga sangat mirip. Sebelum mereka tiba di Kepulauan Somerset, wilayah tersebut dikuasai oleh beberapa makhluk. Salah satunya adalah Sloth, sebuah ras beast folk dari Pulau Thras yang ahli sihir gelap dan nekromansi. Ada beberapa bangunan di Kepulauan Somerset yang terbuat dari koral, yang merupakan arsitektur milik para Sloth ini. Ketika Altmer tiba di Kepulauan Somerset, mereka berperang dengan para Sloth. Hingga akhirnya para Sloth keluar dari Somerset dan kembali ke Pulau Thras. Para Altmer mulai dikenal sebagai High Elf ketika beberapa kelompok bermigrasi keluar dari Somerset menjadi berbagai ras elf yang berbeda. Pada masa First Era dan Second Era, tidak terlalu banyak peristiwa besar yang terjadi di Kepulauan Somerset. Pada masa itu, mereka sering menghadapi invasi dari para Sloth serta invasi dari para Maormer atau Sea Elf. Hal ini menjadi peristiwa yang biasa terjadi pada masa-masa itu. Pada pertengahan masa Second Era, saat masa Interregnum, barulah Kepulauan Somerset mulai banyak berinteraksi dengan provinsi lain di Tamriel, setelah didirikannya First Altmeri Dominion. Kita sudah menceritakan sejarah Altmeri Dominion di episode sebelumnya. Ketika Tiber Septim sedang berusaha menguasai Tamriel, Kepulauan Somerset adalah provinsi terakhir yang bertahan menghadapi dinasti Septim. Tiber Septim sampai menggunakan Numidium untuk menyerang Kepulauan Somerset, karena memang Tiber Septim agak kesulitan menghadapi mereka pada saat itu. Somerset pada saat itu dibantu oleh Maormer serta beberapa kelompok Khajiit, Bosmer, dan Richmond. Namun akhirnya Kepulauan Somerset jatuh juga di bawah kekuasaan dinasti Septim. Saat sudah menjadi bagian dari dinasti Septim, Kepulauan Somerset masih mengalami invasi dari para Maormer. Pada tahun 110 di masa Third Era, para Maormer melancarkan serangan yang sangat besar hingga memulai sebuah perang bernama War of the Isle. Saat itu, para Maormer berusaha menguasai seluruh wilayah Somerset Isle. Untungnya, Kepulauan Somerset mendapat bantuan dari dinasti Septim yang pada saat itu sedang dalam masa kejayaan mereka. Akhirnya, para Maormer berhasil dikalahkan. Kepulauan Somerset mengingat War of the Isle ini sebagai salah satu kejadian paling kelam dalam sejarah Somerset. Pada saat Oblivion Crisis, para Altmer mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak kota di Somerset yang hancur akibat serangan dari para Daedra. Crystal Tower dijadikan tempat pengungsian bagi masyarakat Altmer. Mereka berhasil menahan serangan dari para Daedra hingga Martin Septim dan Hero Orcovage berhasil mengalahkan Meronsdagen dan menghentikan invasi. Sayangnya, Crystal Tower hancur ketika mereka sedang bertahan dari invasi Daedra. Beberapa saat setelah Oblivion Crisis berakhir, kelompok Thalmor bangkit kembali dan mengambil kredit bahwa mereka lah yang telah menghentikan invasi di Somerset dan menyelamatkan masyarakat Altmer. Kita sudah menceritakan ini di episode sebelumnya, di mana para Thalmor bangkit kembali membentuk Third Altmeri Dominion dan berusaha menguasai Tamriel dengan cara memerangi The Empire. Pada masa Fourth Era, para Altmer memegang salah satu kekuatan terbesar di Tamriel karena The Empire sudah terpecah setelah berperang dengan Altmeri Dominion. Dan provinsi-provinsi yang sebelumnya bagian dari The Empire sekarang berdiri sendiri. Sementara itu, Altmeri Dominion sudah mulai memperluas kekuasaan mereka ke Valenwood dan elsewhere. Ada beberapa tokoh Altmer yang memiliki peran penting dalam sejarah Altmer dan Tamriel. Mereka adalah: pertama ada Aikantar of Shimmerin. Aikantar adalah seorang anggota Sapiarch yang aktif pada masa Second Era, lebih tepatnya pada tahun 582. Dia adalah seorang penulis buku dari kota Shimmerin. Karyanya yang paling populer adalah buku berjudul Before the Ages of Men, yang menceritakan kejadian-kejadian di masa Dawn Era dan Meretic Era. Selain itu, ia juga aktif membuat tulisan-tulisan propaganda pro-Altmeri Dominion saat terjadi Three Banners War pada masa Interregnum. Pada tahun 582 di masa Second Era, ia menjadi target pembunuhan oleh sebuah sekte penyembah Daedra bernama Court of Bedlam. Tetapi upaya pembunuhan ini berhasil digagalkan. Kemudian yang kedua ada Ingerian Direni. Ingerian Direni adalah seorang Altmer yang hidup sejak tahun 1000-an di masa First Era. Ia dikenal juga dengan nama Lady Thorn. Ia beraliansi dengan sebuah klan vampir kuat bernama Greyhost. Ketika Greyhost dikalahkan pada tahun 1029 di masa First Era, Lady Ingerian membantu menyelamatkan pemimpin mereka, yaitu Rada Alsaran. Ingerian bersumpah setia kepada klan Greyhost dan akhirnya diubah menjadi vampir. Kita pernah membahas tentang Lady Ingerian di episode tentang vampir. Lady Thorn pada akhirnya berhasil membantu Greyhost bangkit kembali pada masa Second Era. Tetapi mereka dikalahkan lagi oleh para vampir dari House Ravenwatch dengan bantuan dari kelompok adventurer Undaunted. Lady Thorn akhirnya terbunuh oleh mereka. Kemudian yang ketiga adalah Mangkar Kamoran. Mangkar Kamoran adalah blasteran Altmer dan Bosmer yang hidup sejak tahun 267 di masa Third Era. Sebenarnya masih belum jelas apakah dia ini Altmer, Bosmer, atau campuran. Dia lahir dari seorang wanita Bosmer dan seorang raja Valenwood bernama Haemon Kamoran. Kita juga tidak tahu ras asli dari Haemon Kamoran ini. Haemon Kamoran dikenal juga dengan nama Cameron Usurper.
karena ia pada saat itu tiba-tiba datang dan mengklaim takhta Valenwood dengan membawa pasukan Daedra. Camoran usurper ini mencoba menguasai Tamriel, tetapi gagal dan terbunuh, meninggalkan seorang anak yang akhirnya diberi nama Mangkar Camoran. Mangkar dibawa kabur oleh ibunya dari kejaran The Empire. Selama hidupnya, Mangkar Camoran menyembah Mehrunes Dagon. Ia kemudian diangkat menjadi champion oleh Mehrunes Dagon dan diberikan kitab miliknya yang bernama Mysterium Xerxes. Mangkar kemudian menafsirkan kitab tersebut dan membentuk sekte Mythic Dawn untuk menyebarkan ajaran dari kitab Mysterium Xerxes. Mangkar mengikat dirinya dengan Mysterium Xerxes menggunakan sihir, hingga ia bisa mendapatkan sejumlah kekuatan dari kitab tersebut. Kekuatan ini memungkinkannya untuk membuat sebuah pocket dimension yang ia sebut sebagai Paradise. Mangkar dan Mythic Dawn berusaha memanggil Mehrunes Dagon ke Tamriel pada tahun 433 di masa Third Era, memulai sebuah kejadian bernama Oblivion Crisis. Pada kejadian ini, para Daedra milik Mehrunes Dagon membuka portal dan menyerang Tamriel. Mereka berhasil dihentikan oleh Hero of Kvash dan Kaisar Martin Septim. Mangkar Camoran dibunuh oleh Hero of Kvash ketika ia bersembunyi di dimensi Paradise miliknya. Kemudian yang keempat adalah Okato of First Hold. Okato adalah seorang Altmer yang lahir di kota First Hold di Kepulauan Somerset. Pada tahun 300-an di masa Third Era, ia menjadi bagian dari Elder Council dalam dinasti Septim. Setelah kejadian Imperial Simulacrum pada tahun 389 sampai 399 di masa Third Era, Okato diangkat menjadi Imperial Battle Mage, menggantikan Jagarthar yang pada saat itu mengkhianati Kaisar Uriel Septim ke-7. Okato juga diangkat menjadi High Chancellor, yaitu tingkatan tertinggi dalam Dewan Elder Council. Okato menjadi salah satu sahabat yang paling dipercaya oleh sang kaisar. Pada tahun 433 di masa Third Era, setelah Kaisar Uriel Septim ke-7 dibunuh, Chancellor Okato diangkat menjadi pemimpin sementara The Empire. Saat berkuasa, ia berusaha melawan Mythic Dawn dan menenangkan kekacauan di wilayah The Empire. Ketika Martin Septim dan Hero of Kvash tiba di Imperial City untuk menghentikan Mehrunes Dagon, Chancellor Okato menyambut mereka dan menobatkan Martin Septim sebagai Kaisar dinasti Septim. Ia pun ikut bersama Hero of Kvash untuk mengawal Martin Septim menuju Temple of the One dan mengalahkan Mehrunes Dagon. Tetapi Martin Septim harus mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Mehrunes Dagon. Setelah Martin meninggal, Chancellor Okato memimpin dinasti Septim sebagai potentate, karena sudah tidak ada lagi keturunan Septim yang masih hidup. Dengan naiknya Okato sebagai potentate, masa Fourth Era dimulai. Okato mulai menstabilkan Tamriel setelah terjadi berbagai kekacauan semenjak Oblivion Crisis. Ia juga memperhatikan bangkitnya Thalmor dan sedang bersiap untuk menghadapi mereka. Tetapi Okato dibunuh oleh seorang assassin pada tahun 15 di masa Fourth Era. Assassin ini dipercaya dikirim oleh Thalmor. Setelah Okato meninggal, tidak ada yang menempati Ruby Throne dan dimulai masa Stormcrown Interregnum, di mana kembali terjadi perebutan kekuasaan Empire of Tamriel. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Peregrine Direni. Peregrine Direni adalah salah satu anggota klan Direni yang paling hebat dan berpengaruh. Peregrine dikenal sebagai pionir sihir conjuration. Ia dipercaya sebagai penyihir yang pertama kali mensaman Flame Atronach Camel. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah ketika ia memukul mundur armada Ragada yang datang dari Sentinel untuk menyerang Balfiera. Peregrine Direni menyatukan dirinya dengan ombak di Iliac Bay untuk menyerang armada tersebut. Salah satu summon andalannya adalah Cold Flame Atronach Wolf. Tokoh selanjutnya adalah Riain Direni. Riain Direni adalah seorang komandan perang yang berperan penting dalam penguasaan High Rock oleh klan Direni. Pada tahun 461 di masa First Era, ia hadir dalam penobatan Kaisar Goryeus dari Elysian Empire. Pada acara itu, ia bertemu dengan tokoh-tokoh besar seperti Darlock Bray, High King Georic the White, Indoril Nerevar, dan Dumak Dwarf King. Tak lama setelah acara tersebut, Riain Direni membeli Pulau Balfiera dan menetapkannya sebagai pusat komando Direni Hegemony. Disinilah ia mulai melakukan ekspansi dan menguasai High Rock. Riain berhasil memimpin pasukan Direni Hegemony untuk menguasai High Rock serta beberapa wilayah Skyrim dan Hemaven. Ia juga berperan penting dalam mempertahankan High Rock saat mereka diserang oleh Elysian Empire. Walaupun mereka berhasil mengalahkan Elysian Empire, Direni Hegemony melemah. Akhirnya terjadi kudeta dari para Breton yang mengambil alih kekuasaan di hampir seluruh wilayah High Rock. Tokoh penting selanjutnya adalah Sinderion. Sinderion adalah salah satu ahli alkemi yang paling terkenal di Tamriel. Sinderion dikenal karena penelitiannya tentang sebuah tanaman unik bernama Nirnroot yang memiliki properti sihir misterius. Pada tahun 433 di masa Third Era, ia tinggal di kota Skingrad di Cyrodiil untuk menjalankan penelitiannya tentang Nirnroot. Ia berhasil memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Nirnroot untuk menciptakan ramuan khusus bernama Elixir of Exploration. Nirnroot ini tumbuh di dekat perairan dan sekali dicabut tidak akan tumbuh lagi. Tidak ada yang pernah bisa membudidayakan Nirnroot kecuali Sinderion. Nah, Sinderion juga punya seorang murid yang datang dari Vivec City. Namanya adalah Aphrusa Sarethi. Ia diajarkan oleh Sinderion tentang cara membudidayakan Nirnroot. Sinderion berhasil menyelesaikan penelitiannya tentang Nirnroot di Cyrodiil dengan bantuan dari Hero of Kvash. Setelah itu, ia mempresentasikan hasil temuannya dalam forum Alchemical Symposium.
Ia juga mempublikasikan penelitiannya yang berjudul The Nirnroot Massive. Sekitar 50 tahun setelah menyelesaikan penelitiannya, seorang adventurer bernama Obeth Arnesian datang ke Sinderion membawa sampel Nirnroot unik bernama Crimson Nirnroot. Varian Nirnroot berwarna merah ini hanya bisa ditemukan di wilayah Black Ridge. Sinderion pun pergi ke Skyrim untuk meneliti tentang Crimson Nirnroot ini. Di sana, ia singgah ke pertanian milik muridnya, Avrusa Sarethi. Ia menurunkan semua pengetahuannya tentang Nirnroot ke Avrusa dan membantunya membudidayakan Nirnroot di pertaniannya. Sinderion akhirnya pergi ke Black Ridge dan mendirikan laboratorium di sana. Ia pun mulai meneliti tentang Crimson Nirnroot. Sayangnya, ia belum berhasil menyelesaikan penelitiannya karena ia dibunuh oleh Dwemer Automaton yang ada di sana. Last Dragonborn yang pada saat itu sedang menjelajah Black Ridge menemukan laboratorium milik Sinderion. Ia membaca jurnal milik Sinderion dan memutuskan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini. Ia membawa banyak sampel Crimson Nirnroot dari Black Ridge dan memberikannya kepada Avrusa Sarethi. Penelitian tentang Crimson Nirnroot ini kemudian dilanjutkan oleh Avrusa. Tokoh selanjutnya adalah Umbakano. Umbakano adalah seorang penyihir yang menjadi Aelith Revivalist. Ia berusaha mengembalikan masa kejayaan Aelith di Cyrodiil. Pada tahun 327 di masa Third Era, ia bekerja di tambang kaca di dekat Red Mountain di Morrowind. Ia bersama seorang temannya yang bernama Sorkalin memang sangat tertarik dengan Aelith. Beberapa tahun kemudian, ia pindah ke Imperial City dan menjadi kolektor artefak Aelith. Pada tahun 433 di masa Third Era, Hero of Kvatch membantu Umbakano mengumpulkan beberapa artefak Aelith. Salah satu artefaknya adalah Crown of Laloriaran Dainar, yaitu mahkota milik seorang raja dari kota Aelith kuno bernama Nenalata. Menggunakan mahkota itu, ia pergi ke reruntuhan Nenalata dan berusaha mengembalikan kota tersebut ke masa kejayaannya dan membangkitkan mayat-mayat Aelith di sana. Tapi upayanya berhasil digagalkan oleh The Hero of Kvatch dan akhirnya Umbakano terbunuh di Nenalata. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Vanus Galerion. Vanus Galerion adalah seorang penyihir legendaris yang pernah menjadi bagian dari Psijic Order. Di sana, ia mempelajari banyak tentang sihir. Salah satu rekannya yang bernama Manimarco juga belajar di sana. Tetapi Manimarco ini sangat mendalami ilmu nekromansi, yang mana hal ini ditentang keras oleh Galerion. Sering terjadi konflik antara Galerion dan Manimarco karena praktik nekromansi ini. Galerion bahkan melaporkan hal ini kepada para petinggi Psijic Order, tetapi tidak digubris. Galerion juga memiliki banyak pandangan yang berbeda dengan Psijic Order. Ia percaya bahwa pengetahuan tentang sihir harusnya bisa diakses oleh masyarakat luas dan digunakan untuk kebaikan. Ia kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari Psijic Order dan memulai misinya untuk menyebarkan sihir. Disinilah awal mula ia membentuk Mages Guild. Ia mengumpulkan berbagai pengguna sihir hebat di seluruh penjuru Somerset. Bersama para penyihir kuat ini, Vanus Galerion mendirikan Mages Guild, di mana semua orang diperbolehkan untuk bergabung dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu sihir. Di sini, konflik antara Galerion dan Manimarco masih berlanjut, karena salah satu misi dari Mages Guild adalah menghapuskan praktik nekromansi untuk selamanya. Puncak konflik antara Galerion dan Manimarco terjadi setelah kejadian Plain Melt pada masa Second Era. Vanus Galerion mengumpulkan para kesatria dan penyihir kuat dari Mages Guild untuk ikut berperang melawan tentara Cult of War mirip Manimarco. Pada pertarungan itu, Manimarco sudah berhasil menjadi Lich, sehingga ia menjadi abadi dan sangat sulit untuk dibunuh. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat ini, Vanus Galerion terbunuh dan Manimarco terluka parah. Tentara dari Mages Guild berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan Manimarco akhirnya melarikan diri. Mages Guild kemudian memburu semua pengikut Manimarco dan membunuh mereka. Sementara itu, Manimarco bersembunyi, memulihkan diri, dan mulai membangkitkan kembali sekte Cult of War miliknya. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Vastari. Vastari adalah seorang ahli sihir yang pernah menjadi bagian dari Psijic Order bersama Vanus Galerion dan Manimarco. Ia sangat ahli dalam sihir conjuration dan necromancy, terutama sihir tentang jiwa. Ketika Manimarco meninggalkan Psijic Order dan membentuk Cult of Worm, Vastari dan suaminya mengikuti Manimarco untuk mempelajari sihir jiwa atau soul magic. Tetapi ia sadar bahwa Manimarco ini sangat haus kekuatan, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Cult of Worm. Ia juga meninggalkan suaminya yang pada saat itu juga sudah haus kekuatan seperti Manimarco setelah mereka kehilangan putra mereka. Vastari adalah penyihir pertama yang membawa Black Soul Gem dari Cold Harbor ke Tamriel. Vastari ini adalah penyembah dari Prince Azura. Vastari juga berhasil menjadi Lich dan mendedikasikan dirinya untuk melayani Azura. Ia kemudian dikenal dengan julukan The Witch of Azura. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Verandis Ravenwatch. Verandis Ravenwatch adalah seorang vampir berdarah murni yang diberikan vampirisme langsung oleh Molakbal. Ia pernah menjadi bagian dari klan vampir Greyhost sebelum akhirnya membentuk klan vampirnya sendiri yang bernama House Ravenwatch di High Rock. Meskipun dirinya adalah seorang vampir, Verandis memiliki hati yang murni dan selalu berusaha untuk menahan insting vampirnya. Ia hanya mengkonsumsi darah dari orang-orang yang memang bersedia untuk dihisap darahnya. Ia juga berusaha mengajak para vampir lainnya untuk mengikuti prinsip hidupnya ini. Semua vampir yang bergabung dengan House Ravenwatch harus bisa mengikuti prinsip tersebut dan selalu menggunakan kemampuan vampir mereka untuk membantu orang lain.
House Ravenwatch ini kemudian menjadi rival dari klan Greyhost. Mereka juga membantu masyarakat High Rock untuk menghadapi berbagai ancaman dari vampir. Sebagai ras dengan kemampuan sihir terbaik, para Altmer ini memang cenderung sombong dibuatnya. Apalagi mereka ini keturunan paling dekat dari nenek moyang para mer yang ada di Tamriel, yaitu ras Elf Altmer. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki sifat arogan dan sombong, tidak jarang ada yang berhati baik dan memiliki tujuan mulia. Tapi ya, karena stereotip bahwa mereka ini memiliki superiority kompleks, mereka cenderung dibenci oleh ras lain di Tamriel. Apalagi setelah Great War, di mana Altmer Dominion dengan penuh agresi berusaha menguasai Tamriel dan menekan kaum-kaum di bawah mereka. Lagi-lagi ini semua salah Falmor. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Beberapa episode belakangan ini kita banyak membahas tentang High Elf, mulai dari nenek moyang mereka, kerajaan mereka, dan sejarah ras mereka. Kita jadi banyak belajar bahwa ras yang merasa paling tinggi ini punya sejarah yang cukup menarik, dan banyak Altmer yang memiliki peran yang sangat mulia di masyarakat, berbeda dari pemerintahan mereka yang sekarang. Oke, kita cukupkan dulu video kali ini. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.